Selamat pagi, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita bersyukur boleh bangun, dan sebelum melaksanakan aktivitas kita akan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan segala sejahtera dan siap melakukan segala tugas dan aktivitas. Sebelumnya kami mau bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai kami dari awal hingga selesainya dalam kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Allah dari Yesaya 66 ayat 13 berbunyi demikian. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pembacaan ini kita mengerti satu hal, bahwa Allah juga memposisikan dirinya bukan hanya sebagai Bapa, sebagaimana yang kita kenal dalam ajaran Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi juga seperti seorang ibu. Kita tahu bahwa ibu adalah pemelihara hidup anak-anaknya yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan mama atau ibu kita yang melayani kita, bahkan kita mulai dari melahirkan kita, membesarkan, mendidik kita, dan sampai mereka banyak berkorban untuk melayani dan untuk mendidik, membesarkan, membiayai anak-anaknya, tentu saja bersama dengan ayah. Tetapi yang menarik di sini saudara adalah bahwa aspek keibuan Allah begitu ditonjolkan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya berbicara tentang bagaimana Tuhan sebagai penyelamat. Dikatakan dalam pembacaan ini sebelum ayat 13 bahwa sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Nah, sangat jelas bahwa seorang ibu yang menyusu, menggendong, membelai-belai anaknya, seperti itulah juga Tuhan menggambarkan dirinya, bagaimana dia seperti seorang ibu memberikan segala-galanya untuk anak-anaknya. Belajar dari seorang ibu, tentu saja kita banyak mendapatkan makna kehidupan. Apalagi kita yang sudah menjadi ibu rumah tangga, menjadi mama, menjadi ibu untuk anak-anak. Tentu tidak ada hal yang kita tidak bisa lupakan. Kita tidak bisa melupakan bagaimana ibu benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk kelahiran seorang anak, mempertaruhkan hidupnya untuk membesarkan anak-anak. Dan oleh karena itu saudara, ada sebuah cerita bagaimana di suatu negara ada tradisi yang menguat bahwa bagi ibu atau orang tua yang sudah tidak berdaya apa-apa, mereka atau anak-anaknya harus membawanya ke dalam hutan yang lebat sehingga diletakkan di situ, dan kemudian kita tahu apa yang terjadi, meninggal di sana ataupun dimangsa oleh binatang buas dan sebagainya. Nah, satu ketika seorang pemuda
mengalami hal tersebut, di mana ibunya sudah tua sekali, tidak berdaya apa-apa, dan diceritakan bahwa dia mengalami dan mempraktekkan tradisi itu, tradisi yang ekstrim. Dia kemudian menggendong ibunya yang sudah tua dan membawanya ke dalam hutan yang lebat. Sepanjang perjalanan ternyata ibu ini selalu minta supaya dia bisa memetik ranting pohon kayu, daun-daunan, untuk kemudian dijatuhkan di jalan di mana mereka melalui untuk masuk dalam hutan lebat, digendong sang anak. Sampai dalam hutan lebat, anak ini kemudian memeluk ibunya dan mau mengucapkan selamat tinggal ibu di hutan lebat ini. Dan dia minta maaf kepada ibunya atas tradisi yang harus dia lakukan. Tetapi kemudian ibunya berkata, "Anakku, jangan sedih. Kasih sayangku kepadamu tidak pernah berubah, bahkan sampai saat ini. Ketika engkau harus meletakkan aku sendirian di sini karena aku sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan ini adalah tradisi dari daerah kita. Hanya anakku, saya harap kamu tidak sesat kembali ke rumah. Perhatikan bahwa sepanjang perjalanan waktu kita ke sini, saya selalu memetik daun-daunan dan juga ranting-ranting untuk menjatuhkan di jalan kita supaya ada tanda bagimu ketika kamu kembali, kamu melihat jalan yang kita lalui dan kamu tidak akan sesat sampai di rumah kita." Sang anak kemudian menangis dan kemudian memeluk ibunya dan dia bilang, "Ibu, saya tidak mampu menjalani tradisi ini, kasihmu tak terhingga." Lalu dia mengambil ibunya, dia gendong kembali dan kembali ke rumah, dan dia pelihara ibunya sampai meninggal dunia di gendongannya dalam pengasuhannya, pemeliharaan anak ini. Melanggar tradisi, tetapi itulah yang membuktikan bahwa kasih seorang ibu tak terhingga, dan itulah yang digambarkan oleh Allah. Allah juga dalam Yesus Kristus, selain sebagai Bapa juga seperti ibu yang kemudian menjalani hukuman yang luar biasa demi anak-anaknya tidak masuk neraka. Dia menjalani penyiksaan, menjalani penghukuman di kayu salib, dan kemudian mengorbankan dirinya. Darahnya ditumpahkan demi kita semua, demi penghiburan kita, kata Yesaya. Penghiburan yang sejati adalah kepastian hidup, akan masuk hidup yang kekal karena pengorbanan seorang Tuhan, atau Tuhan yang menggambarkan dirinya sebagai ibu dalam pembacaan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita kehilangan makna tentang kasih sayang Tuhan, perhatikanlah ibu, mama kita, tapi juga ayah kita. Dan dalam konteks ini, jangan hanya kita menggambarkan Allah seperti Bapa, tetapi juga seperti ibu, sesuai dengan kesaksian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada saat sekarang ini mengajarkan kita bahwa Allah juga mengasihi kita seperti, bahkan melebihi kasih seorang ibu dalam kehidupan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus sebagai seorang ibu, bak seorang ibu menyertai, menggendong dan mengasuh kita hari ini dan seterusnya. Amin.